Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid Istiqlal diumumkan tidak melaksanakan sholat Jumat untuk pada hari ini tanggal 20 Maret 2020 dan juga untuk Jumat akan datang. Artinya 2 minggu tidak dilaksanakan sholat Jumat. Apa yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal itu tidak harus ditiru begitu saja oleh masjid-masjid yang lain, karena ada kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Apa itu kondisi-kondisi yang mempengaruhinya? Yaitu kondisi di mana ketika sebuah daerah itu dinyatakan rawan. Jadi pertanyaannya adalah, dia apakah masjid itu sudah rawan, sekitar masjid itu, kampung di mana masjid itu berada dianggap sebagai rawan atau belum? Rawan itu dalam bahasa lainnya adalah sudah darurat atau belum, darurat atau belum. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya masjid itu belum darurat, lingkungan masjid itu belum darurat, sekitar masjid itu belum darurat, maka pelaksanaan sholat Jumat tetap harus dilaksanakan. Kecuali kalau misalnya sudah dalam kondisi darurat. Ini bahaya, penyebarannya akan cepat keluar, penyebarannya akan semakin mudah karena ada kondisi darurat. Sehingga Masjid Istiqlal diindikasi sekitarnya, karena nanti akan jumlah yang datang dari berbagai daerah itu bisa darurat Tapi untuk daerah-daerah lain jangan asal niru, kita tidak usah melaksanakan sholat Jumat, wong Istiqlal saja tidak Jumatan misalnya, tidak boleh begitu. Jadi kapan masjid itu tidak dilaksanakan sholat Jumat adalah ketika lingkungan masjid itu atau ketika daerah sekitar itu dinyatakan sebagai darurat atau rawan terhadap penyebaran virus corona. Wahai sahabatku, dan darurat ini nanti hubungannya dengan ayat Al-Quran. Coba misalnya dalam surat Al-Baqarah 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan engkau jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Jangan engkau menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk menjatuhkan diri kita, melakukan tindakan yang tindakan itu bisa menjadikan diri kita binasa. Karena itulah ada sebuah hadis yang mengatakan la dororo wala diroro. Jangan engkau membahayakan dirimu sendiri dan juga jangan engkau membahayakan orang lain. Kalau tindakanmu itu bisa membahayakan dirimu, jangan kau lakukan. Kalau tindakanmu itu bisa membahayakan orang lain, jangan engkau lakukan. Dalam kaidah fiqhiyah, ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwa darurat itu membolehkan terhadap sesuatu yang awalnya dilarang. Seseorang misalnya ketika dia dalam kondisi darurat, dia dalam kondisi yang berpenyakit, kalau penyakit itu tidak cepat disembuhkan, dia bisa mati menurut dokter yang terpercaya, menurut keilmuan yang dipercaya, menurut saran medis yang bisa dipercaya. Dan syaratnya misalnya dia harus makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia makan, tetapi bahwa ma'ubi halid darurah yuqaddaru biqadariha. Ma'ubi halid darurah yuqaddaru biqadariha. Maka sekedarnya saja, tidak boleh langsung dia karena merasa enak langsung terus-menerus, tidak. Sekedarnya saja, sekedar untuk obat yang bisa menyebabkan dia sembuh. Sama dengan ini tadi, tentang bolehnya dia tidak Jumatan. Orang tidak Jumatan itu kan berdosa kalau tidak ada halangannya, tidak ada sesuatu yang membolehkan dia untuk tidak sholat Jumat, lalu dia tidak Jumatan, dia berdosa. Tapi ada sesuatu keadaan yang dia tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak berdosa. Apa itu? Ya karena darurat tadi itu. Dan diantara darurat itu adalah karena penyebaran virus corona. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Pada sisi yang lain ada al-hajah qatanzilu manzilatad darurah. Tidak hanya pada tingkatan darurat, pada tingkatan hajat saja. Hajat itu lebih bawah daripada darurat. Kalau darurat itu bisa menyebabkan orang mati, kalau hajat itu bisa menyebabkan kehidupan seseorang menjadi tidak nyaman. Kehidupan seseorang dalam kondisi kesulitan, tapi tidak sampai mati. Namanya hajat. Al-hajah qatanzilu manzilatad darurah. Qawaid fikih lagi ada namanya al-masyaqqatu tajlibut taisira. Karena kesulitan itu menyebabkan kemudahan.
Bisa. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Dan kaidah yang lebih tinggi lagi adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak keburukan, menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada jalbil masoleh, daripada menarik kebermanfaatan. Jadi kalau misalnya sahabatku ada yang melaksanakan pengajian atau melaksanakan majelis taklim, memang ada manfaatnya. Majelis taklim itu ada manfaatnya. Tetapi kalau misalnya efek dari majelis taklim itu kemudian muncul ada penyakit, muncul penyebaran virus corona, ya lebih baik ditiadakan saja atau diundur. Itulah sebabnya kenapa misalnya ketika jamaah tabligh di daerah Sulawesi sana ketika melaksanakan kegiatan ijtima ulama dunia misalnya, itu diundurkan. Kenapa demikian? Karena manfaatnya memang ada, tetapi mafsadahnya lebih besar. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Pada saat yang sama, apa yang kita lakukan dengan cara menghindari penyakit itu, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, juga karena melaksanakan namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah hifduddin, hifdul akal, hifdun nasl, hifdul nafas, dan juga hifdul mal. Saya ulangi wahai sahabatku, hifduddin menjaga agama, hifdul akal menjaga akal ini, hifdun nasl menjaga keturunan, hifdun nafas itu untuk menjaga jiwa supaya diri kita ini bisa hidup tidak terkena mafsadat, tidak terkena kerusakan, dan hifdul mal untuk menjaga harta. Karena itu umat Islam itu sebenarnya kalau menjaga yang 5 ini tadi, maqasidus syariah atau al-kuliyatul khams ini, maka kehidupan orang menjadi tenang. Hifdul akal, orang diberi kebebasan untuk berpendapat selama di bawah koridor-koridor Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Dia juga tidak boleh minum minuman keras, karena minuman keras itu bisa merusak akalnya. Tidak boleh. Kepemilikan seseorang itu dijaga. Tidak boleh ada orang mengambil sembarangan milik orang lain tanpa izin, tanpa izin dari orang yang punya. Itu namanya hifdul mal. Luar biasa. Islam itu maqasidus syariah untuk menjaga. Hifdun nasl, maka perlu adanya iddah. Tidak boleh orang untuk memperkosa orang lain, tidak boleh orang melakukan perzinahan, tidak boleh, karena itu namanya maqasidus syariah. Wahai sahabatku, tadi namanya darurat. Tadi namanya darurat atau yang membolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Pertanyaannya, siapakah yang berwenang mengatakan bahwa ini darurat atau tidak? Jadi jangan sembarangan lalu kita berijtihad, sudahlah kita tidak usah melaksanakan sholat Jumat saja sama dengan Istiqlal. Dilihat dulu apakah daerahnya darurat atau tidak. Dan siapa yang berhak mengatakan itu darurat atau tidak? Yang berhak mengatakan adalah orang yang memiliki keahlian di bidang medis, itu di bidang kedokteran. Orang yang memiliki keahlian di bidang virus corona, bekerja sama dengan pemerintah nanti. Pemerintah berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia, kemudian dia berkolaborasi dengan orang yang memiliki keahlian di bidang virus corona, di bidang wabah itu, lalu kemudian dia memutuskan bahwa ini adalah daerah rawan terhadap penyebaran virus corona. Jadi harus bersama-sama mereka merumuskan, lalu disebarkan oleh pemerintah daerah. Kenapa demikian? Karena ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan juga pemimpin kalian. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita harus taat kepada pemimpin, yang pemimpin itu mengambil informasi dari tenaga medis, dari ahli kedokteran, dari orang-orang yang memiliki kemampuan dan keilmuan, lalu dia menyarankan, mengatakan bahwa daerah ini adalah rawan. Kalau daerah ini rawan, maka sholat Jumat tidak diadakan, tidak jadi masalah, karena itu memang adalah keputusan dari keputusan yang jujur, keputusan yang adil, keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan sembarangan saja. Lalu kita mengatakan, ya sudahlah, gak usah sholat Jumat, tidak boleh. Jadi dalilnya tadi, wahai sahabatku, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tidak boleh, jangan menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Kemudian la dororo wala diroro. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ad-daruratu tubihul mahdurat.
al-hajah qatanzilu manzilatad darurah. Jadi banyak wahai sahabatku, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Karena itu, karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, lebih baik sahabatku untuk berjaga-jaga, jangan kumpul dalam kerumunan banyak orang, sering mencuci tangan, sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Semoga keluarga kita termasuk keluarga yang bebas dari penyakit corona dan semoga atau virus corona ini, dan semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang terkena virus ini, semoga cepat sembuh, semoga dia obatnya bisa ditemukan. Kenapa demikian? Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali penyakit itu pasti ada obatnya. Karena itu kita harus optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni abdi bi. Saya tergantung persepsi hambaku. Kalau hambaku oke, hambaku itu menganggap positif, maka insya Allah positif. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wahai demikian, tetap optimis dan semoga kita sehat selalu sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.